Ya, aku juga kepikiran. Biasanya orang yang shock berat itu cenderung responnya melambat dan konsentrasinya pecah. Atau begini saja. Nanti kita antar dia pulang. Dan kalau memang dia bersikeras untuk menyetir sendiri, kita ikutin dia dari belakang. Kita jagain, ya? Makasih ya. Ya, itu bagian dari menyayangi orang yang aku sayang, termasuk keluarganya. Engkau tahu aku mencintai. Jadi gimana, Dok, kondisi Pak Wira? Secara keseluruhan kondisinya sudah baik-baik saja, Pak. Akan tetapi jika Pak Wira mengalami lonjakan emosi yang sangat besar, hal ini bisa memicu serangan jantung dan juga mempengaruhi kinerja jantungnya Pak Wira. Pak Wira, saya izin pamit dulu ya. Dok, makasih ya dok ya. Ya, Oke, terima kasih ya dok. ya sama-sama Pak. Mari. Mari dok. Mau kemana Pak? Enggak, Rendra saya harus ke... Udahlah Pak, istirahat aja dulu. Tapi saya harus ke tempat Albi. Ke rumah Zia bisa nanti malam. Wah, sip. Bapak, makan dulu Pak. Ya. Jo, nanti setelah saya makan, kamu janji ya, saya harus ke rumah Albi. Tapi tadi Pak Dokter bilang Udah saya tahu apa kata dokter. Saya harus ke rumah Albi. Aduh Pak Wira, Pak Wira itu kan baru aja pingsan. Sudahlah, ke rumah Albi nanti aja, ya. Pak Hendra, hari ini adalah harinya Zia. Saya harus ke rumah Albi untuk nampingin dia dan juga Leon. Biar Zia tahu kalau saya ini sayang banget dengan keluarganya. Dan saya nggak mau kalau Zia itu merasa ditinggal lagi oleh saya. Saya ingat waktu itu. Dulu saya lebih mementingkan pekerjaan daripada anak-anak saya. Saya ingat banget. Dulu Zia ingin pentas dan saya janji sama dia saya akan datang. Ternyata saya nggak bisa datang. Dia marah besar sama saya. Dia memberikan senyuman beberapa hari ke saya. Akhirnya saya ingin menebus dosa-dosa saya. Pada saat Zia ambil rapot, saya datang. Dia tersenyum. Aku lihat banget dia bahagia melihat saya datang dan hadir. Dan sekarang Udah, sekarang Pak Wira makan aja dulu ya. Terus minum obat. Nanti kita bersama ke sana. Saya temenin Pak Wira ke rumah Albi, oke? makasih. Yaudah, makan dulu aja. Aku masih kepikiran sama Mas Albi. Apa nggak sebaiknya kita tungguin aja ya? Aku benar-benar takut dia kenapa-kenapa kalau kita tinggal dia sendiri. Kita nggak ninggalin Mas Albi kok. Kita hanya memberi dia ruang untuk sendiri. Nanti kalau misal 10 atau 15 menit dia tidak muncul, aku yang jemput. Aku cuma kepikiran aja kondisinya Mas Albi. Kayaknya seperti papa. Ya, aku juga kepikiran. Biasanya orang yang shock berat itu cenderung responnya melambat dan konsentrasinya pecah. Atau begini saja. Nanti kita antar dia pulang. Dan kalau memang dia bersikeras untuk menyetir sendiri, kita ikutin dia dari belakang. Kita jagain, ya? Makasih ya. Ya, itu bagian dari menyayangi orang yang aku sayang, termasuk keluarganya. Beneran kamu ditemani? Gak usah, Van. Makasih ya. Kamu kan butuh istirahat juga. Kamu juga harus istirahat. Ya, gak usah mikir terlalu berat. Satu lagi, belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Kok kamu kan cuek, kenapa kamu bisa tiba-tiba bijak kayak gini? Bukannya cuek, karena aku sudah terlalu banyak mengalami kehilangan. Kalau aku nggak ikhlas,
gimana aku bisa sampai di titik yang sekarang. Ya kan? Sorry Van, kamu jadi nginget kehilangan kamu ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang sesekali juga aku teringat. Gak bisa benar-benar dilupain, San. Makasih ya Van. Makasih untuk apa? Karena aku antar kamu pulang. Bukan, buat belajar ikhlas. Hmm. Kayaknya nanti aku harus kasih tau Naza deh. Dia pasti lagi butuh ini. Benar. Kamu harus selalu ada buat dia. Pasti. Udah, aku pamit ya. Hati-hati ya. Kamu masuk duluan. Aku tungguin kamu aja. Bye. Bye. Ya, San. Sorry ya Za, gue langsung pulang. Badan gue bener-bener udah gak kuat banget. Iya. Gue istirahat bentar ya. Kalau lo butuh apa-apa, kabarin gue aja. Iya, San. Za, tadi gue dapat pelajaran penting dari Evan. Apa? Belajar ikhlas. Evan bilang kayak gitu. Iya, makanya gue juga kaget. Dia bilang katanya dia banyak banget ngalamin kehilangan di hidupnya. Kalau dia nggak bisa ikhlas, dia nggak akan pernah bisa maju. Terus gue jadi kepikiran lo, Za. Gue pikir lo butuh ini. Makanya gue sampein ke lo. Kayaknya lo nggak tepat deh ngomong ini sama gue sekarang. Gue nggak bisa. Tapi makasih. Ya, gue paham kok. Lo baik-baik ya. Oke, makasih, San. Naza, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Ini pasti karena tensi kamu rendah. Tunggu di mobil ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku di sini aja. Mas Albi! Mas Albi, sebaiknya kita pulang bareng. Mau naik mobil saya atau Mas Albi, terserah. Nanti saya panggilkan orang untuk mengambil salah satu mobil dari kita. Gak usah, saya bisa nyetir sendiri kok. Dan saya juga akan hati-hati. Oke, kita konvoy ya Mas. Saya di belakang untuk jaga-jaga. Makasih ya. Sama-sama Mas. Ayo. Makasih ya, udah nganterin Kenanga. Santai aja. Lo istirahat ya. Ini hari yang berat buat kita semua. Iya, padahal nggak ngalamin langsung ya. Tapi ngeliat orang kehilangan orang yang kita sayang tuh kayak gimana gitu ya. Ya, tapi jangan terlalu berlarut. Biar yang pergi bisa lapang. Iya, benar. Bu Zia, semoga cepat sampai surga ya. Amin. Amin. Ya udah kalau gitu Kenanga klinik ya. Makasih sekali lagi. Sama-sama.